Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat sekalian, kita lihat ini berita menarik ya. Antar lembaga negara perang. Satu mengatakan ada pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual dan pemerkosaan. Satu mengatakan tak yakin kalau ada pemerkosaan, termasuk pelecehan seksual, ya, termasuk juga kekerasan seksual. Oke, menarik ini ya. Coba kita lihat, sahabat era sekalian. Ini perang antara LPSK melawan Komnas HAM plus Komnas Perempuan. Perang dalam tanda kutip tentunya. Oke, coba kita bacakan hal seperti ini. Oke, beritanya ya. Dari pojok1.id, yaitu LPSK ragukan putri diperkosa di Magelang, beberkan 6 kejanggalan dan 1 bukti sengaja disimpan. Oke, pojok1.id Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK ragukan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo diperkosa Brigadir Joshua di Magelang. LPSK beberkan 6 kejanggalan dan 1 bukti penting sengaja disimpan. LPSK meragukan Putri Chandrawati diperkosa Brigadir Joshua di Magelang dan menyebut ada 6 kejanggalan atau keganjilan terkait tuduhan asusila ini. Ada 7 kejanggalan atau dugaan peristiwa asusila atau pelecehan seksual di Magelang ini menurut LPSK. Sehingga LPSK meragukan putri diperkosa Joshua di Magelang. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat dihubungi meragukan Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Kejanggalan pertama saat itu, kata Edwin, masih ada Kuat Ma'ruf dan Susi yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinan terjadi peristiwa dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kan ada saksi ya. Kalaupun telah terjadi peristiwa, kan si Ibu PC masih bisa teriak, kata dia. Poin kedua, dalam konteks relasi kuasa tidak terpenuhi karena Brigadir Joshua adalah anak buah dari Irjen Verdi Sambo, sedangkan Putri Chandrawati merupakan istri jenderal. Ini dua hal yang biasanya terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual. Pertama, relasi kuasa. Kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi, ujar dia. Poin ketiga, Edwin juga menyampaikan perilaku Putri Chandrawati yang terkesan masih mencari-cari Brigadir Joshua. Bahwa PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Joshua. Jadi agak aneh orang yang melakukan kekerasan seksual tapi korban masih tanya di mana Joshua, ujar dia. Luar biasa ya. Atau sebaliknya cerita cerita Nabi Yunus ya. Justru ketika Nabi Yunus diadili, maka alibinya adalah bajunya robek. Maka ternyata kalau robeknya di depan ya, maka bisa dipastikan kalau dia yang mau memperkosa. Tapi kalau robeknya di belakang, nah itu cerita Nabi Yunus ya, maka bisa jadi dia sesungguhnya pengen lari dan ditarik. Kira-kira begitu ya. Oke, sahabat sekalian. Dan kemudian Joshua dihadapkan ke Ibu PC hari itu di tanggal 7 di Magelang. Itu di kamar dan itu kan juga aneh. Seorang korban mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksualnya. Apalagi misalnya pemerkosaan atau pencabulan, ujar dia soal poin kelima kejanggalan ini. Edwin menerangkan poin ke-6, Putri Chandrawati masih bertemu dengan Brigadir Joshua di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Ya, angkat-angkat barang gitu ya. Yang lain itu Joshua sejak tanggal 7 sampai tanggal 8, sejak dari Magelang sampai Jakarta masih satu rumah dengan PC, ya kan, katanya. Korban yang punya lebih kuasa masih bisa tinggal satu rumah dengan terduga pelaku, ini juga ganjil, janggal, katanya. Lain lagi, J masih dibawa oleh ibu IPC ke rumah Saguling. Kan dari Magelang ke rumah Saguling, ujar dia.
Edwin mengatakan semua kejanggalan tergambar dalam rekonstruksi kasus yang digelar oleh tim khusus Polri. LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Namun sebenarnya keganjilan atau kejanggalannya ada 7 poin. Namun Edwin hanya mau membeberkan 6 poin saja. Tapi yang ketujuh saya nggak mau sebutkan dulu karena belum dibuka oleh penyidik. Nanti kalau sudah dibuka oleh penyidik saya tambahkan ujarnya sehingga LPSK meragukan dugaan pelecehan putri di Magelang ini. Edwin mengungkapkan seharusnya yang ditelusuri lebih dalam penyebab Ferdy Sambo marah dan nekat merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. That's the point, ya. Why? Kalau pertanyaan mau diperdalam lebih jauh, apa yang menyebabkan FS menjadi marah atau emosi? Ungkap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. That's the point. Why? Ya. Karena kalau misalnya pelecehan kecil kemungkinan apa? Ya kan? Apa? Ini yang harus kita pahamkan ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Apakah karena pengaduan ma'ruf atau fitnah ma'ruf misalnya? Masa sebodoh itu ya mendengarkan fitnah langsung emosi? Kan enggak juga. Dia he is a general ya, he is a general ya. Jadi rasanya nggak mungkin lah cuma dibohongi seperti anak kecil ya, dilaporkan lalu tiba-tiba dibunuh orang yang dilaporkan bahwa memperkosa. Itu kan menurut saya berlebihan ya, terlalu berlebihan kalau itu dilakukan. Sobat era sekalian, tapi pertanyaannya adalah spekulasi ma'ruf yang melecehkan atau punya hubungan intim ditolak oleh Kabar Eskrim Agus Andrianto. Oke. Kemudian Komnas HAM kemudian mengatakan bahwa ada motif pelecehan tersebut, bahkan kekerasan, bahkan perkosaan, dan diperkuat oleh Komnas Perempuan. Walaupun Reza Indragiri Amril sebagai ahli psikologi forensik mengatakan nggak tampak tindak tanduknya seperti orang yang baru diperkosa atau dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual. Jadi sobat era sekalian, apa yang menyebabkan Ferdy Sambo marah-marah sehingga membunuh Joshua? This is the point yang seharusnya dijawab, dan jawabannya sampai sekarang kelihatan masih kabur ya. Kecuali tadi saya bilang, kalau kita menariknya pada rahasia-rahasia yang mungkin diketahui Joshua yang tidak ingin Sambo dan gengnya itu diketahui publik. Apa itu? We don't know exactly. Mungkin juga soal perbackingan narkoba, soal judi dan lain sebagainya, atau soal human trafficking, soal kebakaran Kejaksaan Agung, atau yang lainnya. Nah, ini yang seharusnya menarik untuk dipersoalkan lebih lanjut atau diklarifikasi lebih lanjut, instead of ya, ketimbang mengikuti sebuah drama, sebuah sandiwara tentang pelecehan yang menurut LPSK dengan 7 alasan, 6 diantaranya dibeberkan, itu nggak masuk akal ya. Jadi sahabat era sekalian, itu saja ya, kita harus tunggu ya. Adakah motif lain ya selain motif pelecehan yang rasanya susah untuk bisa diterima akal sehat. Karena itu untuk mengisi akal sehat kita, dengarkan satu dari 10 lagu yang sudah direkam ini yang bisa di-download di media sosial. Karya Refli Harun dan Ogi Cerista yang dinyanyikan oleh Ogi Cerista yang merupakan album kami pertama ya. Jangan lupa download di media-media sosial seperti Spotify, iTunes dan lain sebagainya. Apa lagunya? Cinta SMA ya, one of my best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan di